Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa melakukan amalan yang mulia, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang ikhlas dalam melakukan amalan yang mulia ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya pahala yang berlipat ganda dan menjadikan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang selalu kita junjung tinggi, selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga tercurahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas banyak masalah yang berkaitan dengan wudu. Kita sudah membahas tentang syarat rukun wudu. Kita juga sudah membahas tentang pembatal-pembatal wudu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang disunahkan untuk berwudu ketika akan melakukannya. Kapan kita disunahkan untuk berwudu? Ya, kapan kita disunahkan untuk berwudu? Inilah pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Taib. Untuk mengatakan bahwa disunahkan untuk berwudu di waktu-waktu tertentu, maka ini membutuhkan dalil yang menjelaskan tentangnya. Tanpa dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut, kita tidak boleh mengatakan bahwa sebelum melakukannya kita disunahkan untuk berwudu, karena ini merupakan sesuatu yang berhubungan dengan pahala dan berkaitan dengan keutamaan melakukan suatu amalan. Ini tidak boleh kita katakan kecuali berdasarkan dalil yang sahih. Para ikhwah dan para akhwat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketika kita akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disunahkan untuk berwudu. Kita ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dianjurkan
untuk berzikir dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Dan masuk di dalam zikir ini membaca Al-Quran. Masuk di dalam zikir ini amalan-amalan ibadah seperti misalnya tawaf. Masuk di dalam zikir ini juga zikir-zikir yang lain, ya, bersolawat kepada Rasulullah masuk dalam zikir. Membaca al-kalimah at-tayyibah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Membaca tahlil la ilaha illallah. Membaca istighfar dan zikir-zikir yang lain, ya. Ketika kita akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita disunahkan untuk berwudu. Ini apabila kita tidak punya wudu. Ya. Ini harus digarisbawahi. Kalau seseorang sudah punya wudu, ya, maka dia tidak disyariatkan untuk memperbarui wudunya kecuali dalam keadaan tertentu yang nanti akan saya sampaikan. Taib. Misalnya, ya, apabila ada seseorang dia wudu untuk sholatnya. Setelah dia sholat, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ngobrol selama 1 jam. Kemudian setelah itu dia ingin membaca Al-Quran, dan wudunya dari tadi belum batal. Di saat seperti itu, dia tidak disunahkan untuk memperbarui wudunya. Karena untuk membaca Al-Quran, ya, tidak disunahkan memperbarui wudunya untuk membaca Al-Quran. Karena yang dimaksud dengan berwudu sebelum berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagi orang yang tadinya tidak memiliki wudu. Bagi orang yang sudah memiliki wudu, maka dia akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan suci dari hadas kecil, walaupun tidak harus memperbarui wudunya, sehingga tidak diperlukan lagi, ya. Taib. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Muhajir Ibn Qunfudh radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu beliau dalam keadaan sedang berwudu. Di tengah-tengah beliau berwudu, sahabat Muhajir radhiyallahu taala anhu mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salamnya sahabat Muhajir ini sampai beliau selesai dari wudunya. Setelah beliau selesai dari wudunya, beliau baru mengucapkan jawaban salam itu. Beliau baru menjawab salamnya sahabat Muhajir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabatnya itu, innahu lam yamna'ni an arudda 'alaika illa anni karihtu an adhkurallah illa 'ala taharah. Illa anni karihtu an adhkurallah illa 'ala taharah. Sungguh tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu wahai Muhajir, kecuali karena aku tidak suka. Aku tidak suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dalam keadaan suci. Hadis ini jelas menunjukkan ya bahwa seseorang disunahkan bersuci ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sunnah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berzikir dalam keadaan suci dari hadas kecil, ya. Hadis ini hadis yang memberikan banyak sekali faedah.
Faedah yang pertama, bahwa seseorang boleh menunda menjawab salam dari orang lain apabila ada udzur bagi dia. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunda jawaban salam dari salah seorang sahabatnya. Tapi karena beliau punya udzur, yaitu ingin menyempurnakan wudunya dahulu, sehingga ketika menjawab salam, ya, beliau bisa berada dalam keadaan suci. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara orang yang selalu mendawamkan wudunya, selalu menjaga wudunya. Kenapa? Karena hadis ini menunjukkan betapa semangatnya beliau untuk berwudu dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat semangat untuk berwudu untuk keperluan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktunya. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah selalu berzikir. Dan hadis yang kita baca tadi menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat semangat untuk berzikir dalam keadaan berwudu. Dari dua hadis ini kita bisa memahami, kita bisa menyimpulkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu selalu menjaga wudunya. Dan menjaga wudu, ya, selalu menjaga wudu, ini merupakan sifat seorang mukmin yang sejati. Sifat seorang mukmin yang sejati. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang menjaga wudunya kecuali dia seorang mukmin yang sejati. Baik. Ini yang pertama, ya. Yang pertama, ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita disunahkan untuk berwudu, ya. Kalau kita sudah suci sebelumnya, maka tidak ada anjuran untuk memperbarui wudu dengan alasan ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disunahkan untuk berwudu ketika akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sebelumnya tidak punya wudu. Baik. Yang kedua, kita disunahkan untuk berwudu ketika akan tidur. Ya. Ketika akan tidur, kita disunahkan untuk berwudu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ataita madji'ak fatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah sebagaimana wudumu untuk salat. Kata-kata wudulah sebagaimana wudumu sebelum salat, ini menunjukkan bahwa ada anjuran untuk berwudu ketika
kita akan tidur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah itu, "Tsumma taji' ala shikkikal ayman." Kemudian setelah itu berbaringlah di sisi tubuh bagian kanan. Ini juga disunnahkan ya, ketika kita tidur ya, sunnahnya kita berbaring di sisi tubuh kita bagian kanan. Ya. Di antara hikmahnya adalah dengan kita berbaring di sisi tubuh bagian kanan, kita lebih mudah untuk bangun. Kita lebih mudah untuk bangun daripada kita menjadikan tubuh bagian kiri untuk berbaring, ya. Dan itu disebutkan oleh sebagian ulama, ya, sehingga tidur kita tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang. Taib. Dan ini juga merupakan sesuatu yang berat, ya. Wudu sebelum tidur itu, kalau seseorang tidak terbiasa, ini sesuatu yang berat. Karena biasanya ya seseorang ketika akan tidur sudah ngantuk dan ingin segera memejamkan mata. Di waktu yang seperti itu kita disunahkan untuk berwudu, padahal dengan berwudu ya, untuk sementara kantuk akan hilang. Sehingga ini memberatkan bagi orang yang tidak terbiasa. Namun apabila seseorang sudah terbiasa dengannya, yang seperti ini menjadi ringan, ya. Ini menjadi sesuatu yang ringan bagi orang yang sudah terbiasa. Baik. Waktu yang ketiga yang kita disunahkan untuk berwudu adalah ketika akan mengulangi berhubungan intim dengan istri. Misalnya ada seorang suami berhubungan intim dengan istrinya. Kemudian dia ingin mengulanginya lagi, ingin berhubungan intim dengan istrinya untuk yang kedua kali, dan dia belum mandi. Maka ketika itu disunahkan untuk berwudu. Ya, seperti ini ya, penjelasan seperti ini tidak boleh kita katakan dengan akal pikiran kita, dengan pendapat kita. Kita harus bisa mendatangkan dalil kenapa di waktu seperti itu disunahkan untuk berwudu. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah bersabda, "Idza ata ahadukum ahlah," apabila salah seorang dari kalian telah berhubungan intim dengan istrinya, "Thumma arada an ya'ud," kemudian orang tersebut ingin mengulanginya lagi, "Falyatawadda," maka hendaklah dia berwudu. Hadis yang sangat jelas menunjukkan bahwa orang yang ingin mengulangi hubungan intimnya dengan istrinya, maka dia disunahkan untuk berwudu dahulu. Baik. Yang keempat, waktu
Yang keempat, yang seseorang disunahkan untuk berwudu di dalamnya adalah seorang yang junub dan dia ingin makan, ingin minum, atau ingin tidur. Seorang yang junub, ya, dia belum mandi, tapi dia ingin makan. Dikiaskan kepadanya minum, ya, makan dan minum sama saja. Begitu pula ketika dia akan tidur sebelum mandi. Ya, kadang seseorang, ya, berhubungan intim dengan istrinya di malam hari. Setelah berhubungan intim dengan istrinya, dia merasa sangat capek. Akhirnya malas untuk mandi. Maka ketika akan tidur dalam keadaan seperti itu, minimal, ya, dia berwudu dahulu. Minimal dia berwudu dahulu. Ya, ini sangat-sangat dianjurkan sekali. Bahkan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, pernah menyampaikan kata-kata yang menunjukkan keheranan beliau terhadap seseorang yang tidur dalam keadaan junub kemudian tidak berwudu. Beliau mengatakan, apakah seorang mukmin itu tidur dalam keadaan junub? Apakah seorang mukmin itu tidur dalam keadaan junub? Maka ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apabila, ya, kita berhubungan intim dengan istri, kemudian kita malas-malasan untuk mandi langsung setelah itu, maka minimal, ya, minimal kita berwudu. Diriwayatkan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana junuban fa arada an ya'kula aw yanam tawadda'a wudu'ahu lis-shalah." Dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dalam keadaan junub, kemudian beliau ingin makan, ya, tidak disebutkan di sini minum, tapi sama saja. Apabila beliau ingin makan atau ingin tidur, maka beliau berwudu sebagaimana wudu beliau ketika akan sholat. Ya, ini jelas menunjukkan bahwa bagi orang yang junub, sebelum makan dan minum dan sebelum tidur, disunnahkan bagi dia untuk berwudu. Dengan catatan dia belum mandi, ya. Dengan catatan dia belum mandi karena kata-katanya junub, ya. Dia masih dalam keadaan junub. Baik. Kalau sudah mandi, dia bukan junub lagi. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa orang yang akan makan dan minum, dia disunnahkan untuk berwudu walaupun setelah mandi. Kenapa? Karena setelah mandi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa sebelum makan dan minum itu disunahkan untuk berwudu. Di awal pembicaraan tadi kita sudah mengatakan tidak boleh bagi kita untuk mengatakan bahwa di waktu tertentu disunahkan untuk berwudu kecuali ada dalil yang menunjukkan hal tersebut dan dalilnya sahih. Ya, kalau tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu, maka kita tidak boleh mengatakannya. Atau kalau misalnya ada dalil tapi lemah, maka kita juga tidak boleh mengatakan hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, yang kelima. Waktu yang kelima yang disunahkan untuk berwudu di dalamnya adalah sebelum mandi junub. Sebelum mandi besar, kita disunahkan untuk berwudu.
ya. Mandi besar di sini mencakup mandi junub, ya, mandi karena selesai dari haid, mandi Jum'ah, mandi sebelum sholat Id, ya. Intinya mandi besar, baik yang diwajibkan maupun yang disunnahkan. Sebelum mandi, kita disunnahkan untuk berwudu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yafrughu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawadda' wudu'ahu lis-salah." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin mandi junub, mandi besar, beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya, ya. Kemudian setelah itu beliau membersihkan kemaluannya. Kemudian setelah itu beliau melakukan wudu sebagaimana wudu beliau ketika akan salat. Dan semua ini belum mulai mandi, ya. Belum mulai mandi. Mandi setelah ini. Jelas ini menunjukkan bahwa kita disunahkan untuk berwudu dahulu sebelum kita mandi besar. Taib. Waktu yang keenam yang kita disunahkan untuk berwudu di dalamnya adalah setelah kita memakan makanan yang dimasak dengan api. Dan di zaman dulu sesuatu yang dimasak dengan api, ya, kata-kata ini itu biasa digunakan untuk menyebut makanan yang berasal dari daging, ya, makan makanan yang daging. Seperti misalnya makan daging kambing, ya. Itu disebut sebagai makanan yang disentuh dengan api. Karena memang harus disentuh dengan api dulu untuk bisa dimakan. Adapun yang lain, ya, makanan-makanan yang lain selain daging tidak biasanya disebut sebagai sesuatu makanan yang disentuh dengan api. Maka di sini kita bisa memberikan kesimpulan, kita disunahkan untuk berwudu ketika kita selesai makan daging. Ketika kita selesai makan daging. Dan ini dikecualikan menurut pendapat yang kuat, ya, dikecualikan makan daging onta, ya. Karena setelah makan daging onta, wudu kita menjadi batal, ya. Dengan makan daging onta, wudu kita menjadi batal. Sehingga kalau kita ingin sholat setelah itu, kita diwajibkan, bukan dianjurkan lagi, diwajibkan untuk berwudu. Adapun daging-daging yang lain, maka dianjurkan untuk berwudu. Dan ini menunjukkan bahwa apabila yang dimakan bukan daging, ya, misalnya makan buah-buahan atau misalnya makan snack, kemudian setelah itu
kita sholat misalnya, ya. Maka di sini tidak ada anjuran untuk memperbarui wudu. Tidak ada anjuran untuk memperbarui wudu apabila kita tadinya sudah wudu, kita dalam keadaan suci, ya. Misalnya ketika azan subuh berkumandang, kita wudu untuk sholat subuh. Kemudian setelah itu ada makanan ringan kita makan, atau kita minum. Maka tidak disunahkan setelah itu untuk berwudu. Tidak disunahkan setelah itu untuk berwudu lagi, untuk menjalankan sholat subuhnya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan dianjurkannya memperbarui wudu ketika itu. Dalil yang menunjukkan disunahkan untuk berwudu setelah memakan sesuatu hanya berlaku pada makanan yang berupa daging, ya. Taib. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawaddau mimma massatin nar. Berwudulah kalian karena memakan sesuatu yang disentuh oleh api. Berwudulah kalian karena memakan makanan yang disentuh oleh api. Dan kata-kata ini biasanya untuk menyebut makanan yang merupakan daging. Taib. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, ini kan perintah, bukankah perintah itu menunjukkan hukum wajib? Maka jawabannya iya. Pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Tapi di sini ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah ini adalah perintah anjuran. Dalilnya adalah hadis Amr ibn Umayyah radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan, "Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katifi syah fa'akala minha fadu'iya ila as-salah faqama wa taraha as-sikkin wa shalla wa lam yatawadda." Ya, yang intinya sahabat ini pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan daging domba. Ya. Kemudian ada panggilan salat dikumandangkan dan berdirilah beliau. Kemudian beliau tinggalkan pisaunya dan salat. Dan ketika itu beliau tidak berwudu lagi. Ketika itu beliau tidak berwudu lagi. Ini menunjukkan, ya, bahwa perintah berwudulah kalian dari makanan yang disentuh oleh api. Perintahnya adalah perintah anjuran, bukan perintah yang mewajibkan. Karena ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakan daging domba, setelah itu beliau tidak berwudu. Dan daging domba tidak mungkin dimakan kecuali setelah dimasak dengan api. Taib. Yang ketujuh, di antara waktu disunahkan, di antara waktu yang di dalamnya kita disunahkan untuk berwudu adalah ketika kita akan melakukan sholat. Ketika kita akan melakukan sholat. Tapi apakah setiap kita akan memulai sholat kita disunahkan untuk berwudu? Jawabannya tidak, ya. Jawabannya tidak. Saya misalkan, ya, kalau misalnya ada orang melakukan sholat tarawih, ada seseorang melakukan sholat tarawih sebanyak 11 rakaat misalnya, atau 23 rakaat, apakah dia disunahkan untuk memperbarui wudunya di setiap dia akan memulai sholatnya?
di setiap dia akan melakukan takbiratul ihram? Tentu jawabannya tidak. Ya. Tentu jawabannya tidak. Maka kapan kita disunahkan untuk berwudu atau memperbarui wudu ketika akan sholat? Disunahkan untuk memperbarui wudu ketika kita akan sholat ini pada sholat-sholat yang berdiri sendiri. Pada sholat-sholat yang berdiri sendiri dan tidak berkaitan dengan sholat lain. Seperti misalnya ada orang akan sholat subuh, kemudian dia berwudu, masuk ke masjid, dia sholat tahiyatul masjid, atau langsung sholat qabliyah subuh. Setelah sholat qabliyah subuh, dia akan sholat subuh setelah itu. Apakah dia disunahkan untuk memperbarui wudunya karena akan sholat subuh? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sholat qabliyah subuh itu bukan sholat yang berdiri sendiri. Dia berkaitan dengan sholat subuhnya. Sehingga ini satu rangkaian. Dianggap satu rangkaian. Sehingga setelah sholat qabliyah subuh, kita tidak disunahkan untuk memperbarui wudu untuk sholat subuhnya. Tapi kalau misalnya dia sholat subuh selesai, dia pulang, wudunya masih terjaga, datang waktu sholat duha. Taib, sholat duha tidak ada kaitannya dengan sholat subuh. Maka di sini dia disunahkan untuk berwudu, walaupun dia belum batal. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis salati wa la amartuhum bil wudu'i 'inda kulli salah. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk berwudu di setiap salatnya. Aku akan perintahkan mereka untuk berwudu di setiap salatnya. Dan ketika menjelaskan hadis ini, para ulama berbeda-beda penjelasannya. Namun penjelasan yang ana lihat paling sesuai dengan keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya dan para salafus saleh adalah penjelasan yang ini, bahwa kita disunahkan untuk memperbarui wudu ketika akan sholat itu pada sholat-sholat yang berdiri sendiri. Misalnya tadi orang yang ingin sholat duha, padahal wudunya belum batal dari mulai dia sholat subuh. Di sini dia disunahkan untuk memperbarui wudunya untuk sholat duha. Misalnya dia sholat duha 4 rakaat, 2 kali salam. Maka setelah salam pertama, dia ingin sholat duha lagi untuk rakaat yang ketiga dan keempat, maka tidak disunahkan untuk memperbarui ibadah wudunya. Contohnya lagi, misalnya ada orang ingin menjamak sholat duhur dengan sholat asar, dua-duanya sholat fardu, maka apakah ketika dia selesai 2 rakaat sholat duhur karena dia menjamak dan mengqasar, apakah disunahkan untuk berwudu untuk sholat asarnya? Jawabannya tidak. Karena ini dianggap satu rangkaian. Sehingga dia cukup ketika ingin memperbarui wudunya, cukup memperbarui wudu ketika akan sholat duhur. Sholat duhur 2 rakaat selesai. Setelah itu sholat asarnya dia tidak dianjurkan, tidak disyariatkan untuk memperbarui ibadah wudunya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Hal ini berdasarkan hadis dari
Buraidah radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddau 'inda kulli shalah. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berwudu di setiap akan salat. Selalu berwudu di setiap akan salat. Falamma kana yaum al-fathi tawadda wa masaha ala khuffayhi wa shalla as-salawat biwudu'in wahid. Ketika hari pembukaan kota Makkah, di hari itu beliau berwudu dan mengusap dua khufnya, dan beliau salat dengan satu wudu. Beliau salat beberapa kali dengan satu wudu, ya. Beliau tidak memperbarui wudunya di setiap salatnya, maksudnya. Dan ini menunjukkan bahwa memperbarui wudu di setiap akan salat itu bukanlah kewajiban, ya. Itu hanya anjuran. Dan itu pun ketika salatnya salat yang berdiri sendiri. Adapun ketika salatnya masih mengikuti yang lainnya, maka kita tidak disunahkan untuk memperbarui wudu ketika itu. Ustaz, kenapa dibeda-bedakan seperti ini? Karena kalau salatnya itu masih berkaitan dengan salat yang sebelumnya, tidak ada dalil yang menjelaskannya. Padahal itu banyak terjadi. Seperti misalnya salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu itu 11 rakaat. Dan beliau setiap dua rakaat salam. Beliau setiap 2 rakaat salam. Dan tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan kepada kita bahwa di setiap 2 rakaatnya beliau berwudu. Ya, tidak ada. Tidak ada satu riwayat pun yang menunjukkan hal ini. Begitu pula dengan salat-salat yang lain. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat subuh sebelumnya beliau salat qabliyah 2 rakaat dan salatnya ringkas. Tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan bahwa setelah beliau salat qabliyah subuh, beliau memperbarui wudunya untuk salat subuh. Begitu pula dengan salat duha. Setelah salat duha, setelah melakukan 2 rakaat salat duha, untuk melakukan rakaat yang berikutnya, tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan bahwa Rasulullah memperbarui ibadah wudunya. Padahal dikatakan, ya, oleh sahabat Buraidah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berwudu di setiap salatnya. Maka kita harus maknai dengan makna yang sesuai dengan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, yaitu bahwa beliau berwudu, bahwa beliau memperbarui wudunya pada salat-salat yang berdiri sendiri. Pada salat-salat yang berdiri sendiri. Untuk salat-salat yang berikutnya yang masih berkaitan dengan salat tersebut, maka tidak disunahkan dan tidak disyariatkan untuk memperbarui ibadah wudu. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Waktu yang ke-8 yang kita disunahkan untuk berwudu di dalamnya adalah setiap ada sesuatu yang membatalkan wudu. Setiap terjadi sesuatu yang membatalkan wudu, maka kita disunahkan untuk berwudu. Kita disunahkan untuk berwudu. Hal ini karena ada anjuran. Ada anjuran untuk menjaga wudu kita. Ya. La yuhafiz 'ala al-wudu'i
illa mu'min. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang terus menjaga wudunya kecuali dia seorang mukmin yang sejati. Sehingga dari sini kita bisa memahami bahwa setiap kita batal wudu, kita disunahkan untuk berwudu. Kemudian berdasarkan hadis lain dari sahabat Bilal, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi di malam hari. Bermimpi mendengar ada suara sandalnya Bilal di surga di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi harinya bertanya kepada sahabat Bilal, "Bima sabaqtani ilaiha?" Dengan amalan apakah, wahai Bilal, engkau mendahuluiku ke surga? Maka sahabat Bilal menjawab, "Ya Rasulullah, ma adzantu qat illa sallaitu rak'atain, wala asabani hadathun qat illa tawaddatu 'indahu." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku mengumandangkan azan kecuali aku salat 2 rakaat setelahnya. Dan tidaklah aku batal wudu kecuali aku langsung wudu setelah itu. Tidaklah aku batal wudu kecuali setelah itu aku langsung berwudu. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, lihada. Ya, beliau mentakrir, beliau menyetujui jawaban sahabat Bilal. Karena ini engkau ya berada di depanku di surga Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang terakhir, yang ke-9, kita disunahkan berwudu setelah muntah. Kalau kita muntah, ya, maka setelah itu kita disunahkan untuk berwudu. Apa hubungannya muntah dengan berwudu? Mungkin kita tidak bisa menghubungkan atau mencari korelasi antara muntah dengan wudu. Tapi karena ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, maka kita katakan berwudu disunahkan setelah kita muntah. Ini kalau kita tidak tahu hikmahnya. Apalagi kalau kita tahu hikmahnya, kita menjadi lebih mudah untuk menerima penjelasan yang seperti ini. Kalaupun kita tidak tahu hikmahnya, kita pun mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dan itulah yang harusnya menjadi jargon kita dalam kehidupan ini. Sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang selalu yakin apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya, Ustaz? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara fatawadda. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah muntah. Kemudian beliau membatalkan puasanya. Dan setelah itu beliau berwudu. Beliau muntah, kemudian beliau membatalkan puasanya. Ya, mungkin ketika itu beliau sakit, badannya tidak fit, makanya beliau membatalkan puasanya. Fatawadda. Kemudian setelah itu beliau berwudu. Intinya di sini ada penjelasan Rasulullah wudu setelah beliau muntah.
Falaqitu Thauban fi masjid Dimashq fadzakartu dzalika lahu faqala sadaq ana sababtu lahu wudu'ahu. Ini Abu Darda akhirnya bertemu dengan sahabat Thauban di Masjid Dimashq, di Masjid Damaskus. Maka Abu Darda menyebutkan riwayat yang dia sebutkan kepada sahabat Thauban. Maka sahabat Thauban mengatakan, benar, memang seperti itu. Aku yang mengguyurkan air untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu. Ya. Ini menunjukkan ya bahwa ketika seseorang muntah, dia disunahkan untuk berwudu. Kenapa? Karena minimal apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa ibadah itu minimal hukumnya apa? Sunnah. Ini menjelaskan tentang perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan ini berkaitan dengan ibadah. Ya, para ulama usul fikih mengatakan demikian. Apabila ada sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan tersebut berkaitan dengan ibadah, maka minimal hukumnya adalah sunnah. Minimal itu merupakan suatu anjuran. Sehingga ketika ada seorang sahabat mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah muntah, kemudian beliau membatalkan puasanya, kemudian setelah itu beliau berwudu, ini menunjukkan bahwa ya berwudu setelah muntah itu minimal hukumnya disunnahkan, ya. Wallahu taala a'lam. Demikian yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita mulia dan bahagia dengan ilmu agama yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan waktu-waktu disunahkan untuk berwudu. Nah, ikhwata Islam, azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Yusuf di Gorontalo. Silakan Pak Yusuf. Ya, Ustadz, tadi dikatakan apa-apa yang disentuh dengan hati maka disunahkan bagi kita untuk berwudu, terkecuali daging ontas. Nah, biasanya kalau kita berbuka puasa, Ustadz, itu terkadang kita makan kue, yang jelas kue tersebut disentuh dengan api. Maka apakah kue tersebut termasuk keumuman kita harus berwudu karena itu mengikuti sunnah Nabi atau bagaimana? Terima kasih atas penjelasannya. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Iya, tadi sudah saya jelaskan ya bahwa kata-kata sesuatu yang disentuh oleh api ini biasa digunakan untuk menyebut daging, ya. Biasa untuk menyebut daging di zaman itu. Karena daging tidak mungkin bisa dimakan kecuali setelah disentuh oleh api dahulu, ya. Adapun kue-kue yang lain, makanan-makanan yang lain yang disentuh oleh api, ya, maka tidak disunahkan untuk memperbarui wudu setelah itu. Tidak disunahkan untuk memperbarui wudu setelah itu. Misalnya ya, kita makan kue
yang ada di zaman kita saat ini banyak ya, yang selain daging, gorengan-gorengan ya. Ini kalau kita umumkan semuanya, maka akan banyak sekali makanan-makanan yang apabila kita makan menjadikan kita disunahkan untuk berwudu. Wallahu ta'ala alam, saya melihat ya bahwa yang mengatakan bahwa ini khusus untuk daging itu lebih kuat ya, lebih kuat, karena kata-kata makanan yang disentuh oleh api di zaman itu digunakan untuk menyebut makanan daging, digunakan untuk menyebut makanan daging. Ini biasanya ya. Kalau semuanya dimasukkan, maka mungkin saja air ya, kalau diminum setelah dimasak itu masuk di dalamnya. Kita masak air ya agar airnya jadi hangat, kemudian kita minum, bisa jadi masuk ke dalam hadis tersebut, tawadda'u mimma massatin nar, berwudulah kalian dari sesuatu yang disentuh oleh api. Karena kata-katanya ma ini isim mausul, dan isim mausul ini maknanya umum ya, untuk segala sesuatu yang disentuh oleh api. Maka masuk juga makanan yang disentuh oleh api, semuanya masuk. Kemudian minuman yang disentuh oleh api, semuanya masuk. Dan Allah Ta'ala alam, ini pendapat ini lemah ya. Pendapat yang lebih kuat itu khusus untuk makanan daging ya, khusus untuk makanan daging. Wallahu Ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Yusuf yang berada di Gorontalo. Pertanyaan selanjutnya kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Bapak Rian di Jawa Barat. Ustadz, bagaimana dengan seorang laki-laki yang sudah mengambil wudhu dan tidak sengaja bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram? Apakah wudhunya batal ataukah tidak, Ustadz? Mohon nasihatnya, syukron. Taib. Menyentuh wanita yang bukan mahram ini diperselisihkan oleh para ulama ya. Dan termasuk wanita yang bukan mahram itu istri ya. Wanita yang bukan mahram termasuk istri. Dan ketika menyentuh, para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan itu membatalkan wudu, baik dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Ada yang mengatakan tidak membatalkan wudu sama sekali ya. Ada yang mengatakan tidak membatalkan wudu sama sekali. Ini dua pendapat yang masyhur dalam masalah ini. Pendapat yang pertama dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang kedua dipilih oleh banyak ulama yang lainnya ya, seperti Imam Ahmad ya, dan Imam Abu Hanifah ya, memilih pendapat ini, dan banyak ulama yang lainnya yang memilih pendapat yang kedua. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berdalil dengan ayat di dalam Al-Quran ya, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, falam tajidu ma'an fatayammamu, kemudian kalian tidak mendapati ada air ya, kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Karena apa? Menyentuh wanita. Kata-katanya menyentuh wanita. Ketika seseorang menyentuh wanita tidak mendapatkan air, bertayamum. Berarti ketika seseorang menyentuh wanita mendapatkan air, berwudu. Ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan penafsiran seperti ini
juga dinukil dari sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, begitu pula sahabat Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa yang dimaksud dengan menyentuh di situ adalah sentuhan, ya walaupun tidak sampai berhubungan intim. Pendapat yang kedua, dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyentuh istrinya, yaitu ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika sedang salat, dan beliau tidak membatalkan salatnya. Beliau tidak membatalkan salatnya, dan ini menunjukkan bahwa wudu beliau masih terjaga, belum batal. Kalau wudunya batal, tentunya harusnya salatnya beliau batalkan. Ya, hadis Aisyah ibunda kita radhiyallahu taala anha menyebutkan seperti itu. Ya, redaksinya beliau mengatakan faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firash. Suatu malam aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tempat tidurnya. Faltamastuhu, maka aku pun mencarinya. Fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi, maka tanganku menyentuh telapak kaki bagian dalam, menyentuh telapak kaki bagian dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya ya telapak kaki itu. Tanganku menyentuh telapak kaki yang bagian bawah, ya. Wa huwa fil masjid. Ketika itu beliau sedang di masjid. Wa huma mansubatan. Dan kedua kaki beliau ya dalam posisi berdiri. Kedua telapak kaki beliau dalam posisi berdiri. Ya. Mungkin saja ketika itu beliau sedang sujud. Di sini intinya tangan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha menyentuh telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bagian bawah ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala mencari-cari beliau. Dan secara sekilas ya kita lihat ini tentunya ketika dikatakan tangan menyentuh telapak kaki, tentunya sentuhan secara langsung, apalagi keadaannya ketika itu ya gelap malam-malam, ya. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala mencari dalam keadaan gelap seperti itu, dan seakan-akan ya beliau tidak sengaja menyentuhkan tangannya ke telapak kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua juga dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha yang menunjukkan bahwa sentuhan antara laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudu. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, kuntu anam baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi. Aku dulu pernah tidur di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua kakiku berada di depan beliau. Fa idza sajada ghamazani, maka ketika beliau sujud, beliau ya menyentuh kakiku. Ghamazani itu ya menyentuh untuk memberikan isyarat agar kakinya disingkirkan dari hadapan beliau. Faqabattu rijlayya, maka ketika beliau menyentuh kakinya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha,
ibunda kita melipat kakinya. Fa idza qama basattuhuma. Apabila beliau berdiri lagi, maka ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha melepaskan kakinya lagi, meluruskan kakinya lagi. Dan ketika itu ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, wal buyutu yauma idzin laisa fiha masabih. Dan rumah-rumah ketika itu tidak ada lenteranya. Rumah-rumah ketika itu tidak ada lenteranya. Jadi kejadian ini dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan gelap, sehingga kemungkinan besar ya, sentuhan-sentuhan tersebut adalah sentuhan secara langsung, sentuhan kulit tangan Rasulullah SAW dengan kulit kaki ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam redaksi lain, hatta idza arada an yutira massani birijlihi. Sehingga ketika beliau ingin melakukan salat witir, beliau menyentuhku dengan kakinya. Beliau menyentuhku dengan kakinya, memberikan isyarat ya. Sekarang waktunya sudah mau subuh, sudah mepet subuh, maksudnya bangun-bangun. Ini menunjukkan ya bahwa menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu. Kalau ini membatalkan wudu, tentu harusnya Rasulullah SAW berwudu lagi sebelum melakukan salatnya. Atau ketika menyentuh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam salat, harusnya beliau batalkan salatnya untuk berwudu. Dan pendapat yang kedua ini, wallahu taala alam, ya, pendapat yang lebih kuat. Adapun dalil dari pendapat yang pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu, atau kalian menyentuh wanita kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Maka yang dimaksud dengan menyentuh di sini adalah kinayah lil jima'. Itu adalah kata kiasan untuk menyebut hubungan intim. Itu adalah kata kiasan untuk menyebut hubungan intim. Dan ini sesuai dengan penafsiran dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Inilah penafsiran dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sehingga yang dimaksud di situ aula mastumun nisa ay au jama'tumun nisa, atau kalian berhubungan intim dengan istri-istri kalian. Falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayamumlah. Ya, maka bertayamumlah. Allah taala alam. Sehingga kalau kita menguatkan pendapat ini, maka kalau kita bersentuhan dengan wanita secara tidak sengaja, secara tidak disengaja, maka kita tidak berdosa dan wudu kita tidak batal. Kalau disengaja, ya, kalau disengaja menyentuh wanita yang bukan mahram, maka seseorang berdosa, tapi dia tidak batal wudunya. Ya, ini pendapat yang ana lihat lebih kuat, wallahu taala alam. Dan dengan berakhirnya jawaban ini, berakhir pula pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama-sama di kesempatan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya, bisa mengamalkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan juga bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.